Halo semuanya, perkenalkan namaku Maisa Yudia dari 12 IPA 2. Materi yang mau kubahas yaitu tentang peluang. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan yang berlangsung dari sebuah kejadian. Peluang tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang memiliki sifat sederhana, tetapi juga pada hal yang lebih kompleks seperti investasi ke rumah, ramalan cuaca, dan lain sebagainya. Konsep dasar peluang. Dalam peluang ada konsep dasar yang merupakan penjabaran lebih rinci terhadap besaran-besaran apa yang harus dikuasai, dan konsep tersebut diperoleh melalui percobaan seperti ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kemungkinan yang bisa didapatkan pada percobaan. Ruang sampel ini biasanya dinyatakan sebagai S. Misalnya ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampel merupakan bagian dari ruang sampel. Tengahnya ketika kamu lemparkan satu buah dadu, maka salah satu angka kemungkinan yang akan keluar adalah 4. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal peluang. Sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil satu kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng warna merah? Pembahasan soal. Misal A adalah kejadian terambilnya kelereng berwarna merah, maka diperoleh NS banyak kelereng sama dengan 12, NA banyak kelereng merah sama dengan 3, PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/12. Jadi kita sederhanakan jadi 1/4. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah 1/4. Kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Misalkan A dan B masing-masing kejadian dalam ruang sampel S. Gabungan kejadian A atau B dinotasikan A gabungan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A atau B atau keduanya. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas, maka berlaku P A gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang P A irisan B. Kita akan membahas contoh soal. Saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapat kartu warna hitam atau A dan kartu as atau B adalah sebagai berikut. Pembahasan soal. Di sini kita memasukkan rumus awalnya, yaitu P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. PA gabungan B sama dengan 26/52 tambah 4/52 kurang 2/52. PA gabungan B sama dengan 28/52. Jadi kita sederhanakan menjadi PA gabungan B sama dengan 7/13. Dari hasil di atas, maka peluang kartu hitam dan as yakni 7/13 kali. Sebuah kartu bisa menjadi warna hitam, kartu as maupun keduanya. Peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak dapat terjadi bersama-sama, atau A irisan B sama dengan 0, atau P A irisan B sama dengan 0. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka berlaku P A gabungan B sama dengan P A tambah PB. Contoh soal. Dua buah dadu yang saling dilantunkan akan muncul 36 sampel keseluruhan. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4. Pembahasan
Pembahasan soal diketahui NS sama dengan 36. A 1,1 sama dengan 1, B 1,3, 2,2, 3,1 sama dengan 3. Ditanya peluang. Jawab. P A gabungan B sama dengan PA tambah PB sama dengan 1/36 tambah 3/36 sama dengan 4/36. Disederhanakan jadi 1/9. 2 kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A dan B tidak saling memengaruhi. Artinya terjadi atau tidak terjadinya kejadian A tidak memengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh soal, misalnya P dan Q adalah dua kejadian saling bebas. Peluang P adalah 2/5 dan peluang Q adalah 1/4. Hasil dari P dalam kurung P irisan Q adalah pembahasan soal. Diketahui PP sama dengan 2/5, PQ sama dengan 1/4. Karena P dan Q adalah dua kejadian saling bebas, maka P irisan Q sama dengan PP kali PQ. 2/5 kali 1/4 sama dengan 1/10. Dua kejadian tidak saling bebas. Jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama, tetapi terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan memengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B, maka kejadian seperti ini dinamakan kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri di situ. Contoh soal, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola satu persatu tanpa dikembalikan, tentukan peluang terambilnya berturut-turut bola merah. Pembahasan soal, PA sama dengan pengambilan bola warna merah pertama, PB sama dengan pengambilan bola warna merah kedua. PA sama dengan 5/9, PB sama dengan 4/8. Peluang terambilnya kedua bola itu berwarna merah adalah 5/9 kali 4/8 sama dengan 5/18.